Bab 127-128. Tiba-tiba istriku cuek. Setelah kejadian memalukan yang tidak sadar telah ia lakukan, Dewa langsung meninggalkan pesta pernikahan Dewi saat acara pesta itu masih belum selesai. Tidak lupa ia juga membawa sang istri untuk ikut dengannya. Ia juga akan menghukum wanita itu yang justru meninggalkannya saat semua orang menertawakan dirinya. Malu. Tentu saja. Rasanya Dewa sudah tidak punya muka lagi di hadapan para rekan kerja dan juga teman-temannya. Orang yang paling ia salahkan atas kejadian memalukan ini, tentu saja adalah Satria, kakak iparnya. Jika saja pria itu tidak terus memprovokasinya, mungkin ia tidak akan berteriak seperti orang gila di depan banyak orang. Dewa, kamu yang gila kok nyalahin Satria. Dan disinilah tempat Dewa untuk menghilang dan juga untuk menghukum sang istri. Di sebuah kamar hotel mewah miliknya di lantai paling atas, masih satu tempat di mana acara pesta pernikahan Dewi digelar. Dewa menghukum sang istri dengan hukuman enak, yang ia lakukan berulang-ulang hingga membuat istrinya itu terkulai tak berdaya di 4 tasran, yang Dewa tampak keluar dari tanggal 4 Maret mandi dengan tampilan santainya. Setelah menghukum Feli, Dewa langsung saja membersihkan tubuhnya yang terasa lengkot akibat kegiatan panas yang ia lakukan. Di tangannya tampak memegang sebuah baskom berisi air hangat dan handuk kecil. Dewa dengan telaten membersihkan makeup di wajah Feli dengan handuk basah yang ia bawa. Tidak lupa ia juga mengelap bagian tubuh bawah sang istri yang terdapat sisa-sisa perk satu entaan dengannya. Dewa ingin istrinya itu nyaman saat tertidur tanpa merasa lengkot pada bak satuan bawahnya. Setelah kegiatannya itu selesai, dia langsung membawa kembali baskom dan handuk itu dalam kamar mandi. Mami, papi keluar sebentar ya. Maaf udah buat mami kelelahan, bisik Dewa seraya membenarkan selimut yang membungkus tubuh polos istrinya. Tidak lupa ia memberikan kecupan mesra pada dahi dan B1 bir Feli sebelum keluar. Di luar kamar Dewa, tampak terdapat 2 orang pria yang tengah menunggu seseorang dengan bosan. Lama banget sih. Gue dobrak juga nih pintu lama-lama, gerutu seorang pria tampan yang sudah greget karena seseorang yang sudah lama ia tunggu-tunggu tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Lo bisa diem gak sih? Dari tadi ngoceh muluk tuh mulut, kesal pria di sebelahnya yang sudah jengah mendengar ocehan pria itu. Tak lama pintu di depannya terbuka dengan pelan dan muncullah seseorang yang sudah mereka nanti-nanti sedari tadi. Lama banget sih lo. Lumutan nih kita berdua. Ucap seorang pria yang tidak lain adalah Diki. Pria itulah yang sedari tadi menunggu Dewa, sementara pria satunya lagi adalah Gary si duda tampan dan mapan. Sorry bro. Gue kan harus nidurin istri gue dulu, ujar Dewa dengan tersenyum santai. Diki dan Gary yang paham maksud perkataan Dewa hanya bisa mendengus kesal. Bisa-bisanya lo masih sempat nganu sama Feli setelah kejadian memalukan tadi. Memegang gila. Ucap Gary dengan heran. Masih sempat-sempatnya sahabatnya itu bersinta setelah ia membuat dirinya sendiri malu di hadapan semua orang. Wajah Dewa langsung berubah datar mendengar ucapan Gary. Ia merasa tidak suka. Bisa tidak? Jangan membahas itu. Ini semua karena ulah si bangsat, yang membuat gue malu seumur hidup. Ucapannya dengan kesal. Bangsat? Tanya Gary yang tidak mengerti dengan siapa yang dimaksud Dewa. Iya bangsat. Alias Bang Satria, kakaknya Feli. Blok. Nggak sopan banget lo manggil kakak ipar lo begitu. Bisa-bisa lo bakal dipecat jadi suaminya Feli. Ujar Diki. Pria itu sudah paham jika Bang Satria kurang suka dengan sahabatnya itu.
Sudahlah, jangan bahas kakek peot itu lagi. Ini gimana jadi nggak misi kita? Ujar dewa yang sudah enggan membahas kakak iparnya yang menyebalkan itu. Jadi dong, gue udah siapin barangnya nih. Jawab Diki sambil merogoh sesuatu dari saku celananya dan memperlihatkan kepada Dewa dan Gary. Ketiga orang itu tersenyum menyeringai, tidak sabar ingin segera menjalankan misi rahasia. Sebenarnya ada Firza juga yang akan turut andil dalam misi rahasia ketiga orang itu, hanya saja Firza tidak bisa ikut serta dikarenakan sang buah hati yang tidak ingin jauh-jauh darinya. Sementara itu di sebuah kamar hotel dengan hiasan yang cocok untuk pengantin baru, kini terjadi pergul empatan yang begitu P4nas. Tunggu kak. Apa pintunya sudah kakak kunci? Tanya Dewi di sela-sela kegiatannya. Ia tidak mau jika ada yang mengintip kegiatan malam pertempatannya dengan sang suami. Itu tidak penting sayang. Tidak akan ada yang berani masuk ke dalam kamar kita. Jadi kita N1 kemati saja malam pertama kita ini. Jawab Bima seraya melepaskan kain yang menempel di tubuhnya hingga penolos. Bima sendiri sudah lupa, apakah ia sudah menutup pintunya lantaran saat sudah sampai di dalam kamar tadi ia langsung mengeksekusi Dewi. Saat Bima hendak melakukan penyatuannya, tiba-tiba ia dan Dewi dikejutkan dengan kamarnya yang tiba-tiba berasap dan muncul suara nyaring dan berisik dari sebuah petasan yang entah dari mana asalnya. Duar, Duarks. Menyembunyikan tubuhnya di balik selimut. Jantung keduanya seakan hendak meninggalkan tempatnya, lantaran saat sedang fokus-fokusnya main satu kemati perk satu entaan yang nyaris saja gol, tiba-tiba dikejutkan dengan suara petasan yang begitu meriah dengan kepulan asap yang mengeluarkan aroma tidak sedap, menguar di dalam kamarnya. Sial! Ulah siapa ini? Geram Bima, moodnya yang tadi mengebu-gebu sekarang lenyap seketika dan tergantikan dengan rasa dongkol di hatinya. Hahaha. Terdengar suara tawa begitu keras di luar sana. Bima yang mendengar suara tawa tersebut langsung saja paham betul ulah siapa yang sudah mengganggu acara malam pertamanya ini. Sontak Bima langsung bangkit dan turun, dengan keadaan yang masih los. Ia berjalan menuju pintu tanpa malu sedikit pun pada Dewi. Lagian Dewi juga menyembunyikan seluruh tubuhnya di bawah selimut. Bruwak, Natu Homi Fefu. Keras seraya membanting pintu kamarnya dan menguncinya dari dalam. Di luar sana, ketiga orang yang masih tertawa terpingkal-pingkal langsung kaget dan terdiam. Tiba-tiba pintu dibanting dengan keras dengan dibarengi suara teriakan dari Bima. Ketiga orang itu yang tak lain adalah Dewa, Diki dan Gary langsung kocar-kacir pergi meninggalkan kamar Bima. Dengan masih tertawa ngakak. Mereka tidak menyangka akan melakukan hal konyol seperti ini. Rupanya misi rahasia dari ketiga pria tampan itu adalah misi mengganggu acara malam pertama dari Bima. Tentu saja semua ide itu dipelopori oleh Diki si Ponjatan tangguh dan Casanova kelas tikus. Bab 128. Sudah seminggu ini Dewa dibuat uring-uringan, lantaran semenjak kepergian Bima untuk berbulan madu, bersama Dewi di Korea membuatnya sibuk sepanjang waktu, hingga tidak ada waktu berduaan bersama sang istri. Bahkan karena kesibukannya itu kerap kali membuatnya sering berdebat dengan istrinya. Bagaimana tidak, jika ia selalu pulang larut malam dan pergi pagi-pagi, bahkan saat istrinya itu masih terlelap dalam tidurnya. Hubungannya dengan Feli terasa sedikit dingin, tidak hangat seperti sebelumnya. Feli yang sensitif merasa jika suaminya itu mulai berubah dan tidak lagi perhatian seperti dulu, bahkan untuk sekedar menghubunginya pun itu mulai jarang. Hal itu membuat Feli geram dan overthinking tiap malam. Sementara Dewa tidak bisa berbuat apa-apa karena jadwal pekerjaannya begitu padat.
Bukan ia tidak memprioritaskan sang istri yang tengah H4 mil, hanya saja pekerjaan ini juga penting dan tidak bisa ia abaikan begitu saja, apalagi tidak ada Bima yang bisanya ia andalkan. Ia sudah berusaha menjelaskan semuanya kepada Feli. Namun, Feli yang terlanjur kesal kepada Dewa tidak mendengarkan penjelasan Dewa sama sekali, dan Dewa hanya bisa pasrah akan hal itu. La juga merasa menderita karena dicueki oleh istrinya di saat sedang banyak pekerjaan yang mengurus pikiran dan tenaga seperti ini. Ya Tuhan, kapan Bima Sakti itu pulang? Ini sudah seminggu. Awas aja kamu Bima, kamu enak-enak bulan madu sedangkan aku di sini sibuk sendirian dan istriku marah karena aku tidak ada waktu buat dia. Gerutu Dewa dengan jari jemarinya yang sibuk mengetik di keyboard komputernya. Dewa mengingat kelakuannya semalam yang membuatnya menyesal. Ia pulang sekitar jam 1:30 malam, merasa badan dan pikirannya begitu lelah, ia memutuskan untuk langsung tidur tanpa mandi dan hanya memakai boxer saja. Baru setengah jam terlelap dalam alam mimpi, tiba-tiba badannya terasa ada yang mengguncang-guncang, dan ternyata itu adalah ulah dari sang istri yang entah menginginkan apa. Karena efek lelah dan kantuk yang luar biasa, ia tanpa sadar membentak istrinya itu, setelah itu dirinya tertidur kembali tanpa merasa bersalah. Keesokan paginya, ia terbangun dan mengingat perbuatannya semalam yang tanpa ia sadari membentak sang istri. Setelah kejadian itu, Feli yang sebelumnya memang sudah marah pada Dewa semakin marahlah dia, bahkan wanita itu tidak menyiapkan pakaian kerja sang suami seperti biasanya. Dewa yang meminta maaf sampai menangis pun tidak Feli hiraukan sama sekali. Maafin papi. Mami. Pasti semalam mami ingin makan sesuatu dan papi malah bentak mami. Doh. Gerutu Dewa merutuki kebodohannya. Pria itu menjambak rambutnya frustasi, menyesali perbuatannya semalam. Ponselnya berbunyi dan terlihat sang istri mengirim pesan padanya. Sontak membuat Dewa tersenyum lebar. Mengira istrinya itu mengirim pesan manis untuk dirinya, seperti biasanya. Aku izin keluar rumah. Mau ketemuan sama Nessa. Oh. Ya, aku berangkatnya sama Pak Jarwo. Ini sudah dalam perjalanan. Dewa membaca pesan itu dengan tampang cemberut. Ini namanya bukan meminta izin. Nyatanya istrinya itu mengabari dirinya saat sudah dalam perjalanan. Papi Dewa, sayang. Kenapa sudah berangkat baru bilang, papi nggak suka mami kayak gini. Seharusnya bilang dari tadi. Belum tentu juga papi kasih izin loh. Lupa. Udah ya. Gitu aja. Papi kan orang sibuk. Takut ganggu. Entar dibentak lagi. Serem. Dek. Hati Dewa mencelos mendapatkan sindiran dari istrinya. Beginilah jika ia membuat kesalahan, pasti selalu disindir-sindir setiap ada kesempatan. Papi Dewa, ya udah. Hati-hati. Jangan aneh-aneh. Cepat pulang. Papi mau meeting abis ini. I love you my mommy. Setelah 5 menit menunggu balasan pesan dari istrinya dan ternyata ia tidak mendapatkan balasan, bahkan pesannya itu tidak kunjung dibaca oleh sang istri. Dewa hanya bisa menghela nafasnya dengan berat, ia berharap Bima cepat kembali. Tok, tok, toks. Suara pintu Dewa diketuk dari luar. Masuk. Setelah mendapatkan interupsi dari Dewa. Seorang wanita cantik dengan balutan baju kerja yang press body masuk ke dalam ruangan Dewa. Dia adalah sekretaris baru, menggantikan sekretaris sebelumnya yang telah resign. Di mana Sisil? Kenapa kamu yang datang ke sini? Tanya Dewa dengan dingin. Ia sedikit kurang suka pada satu sekretaris barunya ini. Ia lebih baik bekerja dengan Sisil yang jelas tidak suka caper.
Masih ingat, jika sekretaris perempuan itu ada dua, dan satunya lagi telah resign dan digantikan oleh Sarah. Bukan tanpa alasan Dewa tidak menyukai Sarah. La muak dengan sikap Sarah yang sok polos dan suka caper. Selain itu, dia suka memakai pakaian yang tidak muat di bandanya alias meletet. Mbak Sisil lagi ke kamar mandi, Pak. Mbak Sisil sendiri yang nyuruh saya menggantikan Mbak Sisil untuk menemani Bapak meeting. Jawabannya dengan suara yang dibuat-buat seimut mungkin. Cek. Ya udah, kamu ikut saya meeting. Lain kali, saya tidak mau kamu yang menemani saya. Kenapa? Tanyanya dengan suara memelas, seraya meremas rok spansep 4 hanya. Dewa hanya diam saja, enggan menjawab lagi. Ia muak mendengar suara Sarah yang lebih mirip seperti XX gitu. Sementara Sarah hanya bisa cemberut kesal, karena atasannya yang tampan itu selalu bersikap dingin padanya. Meskipun ia tahu jika atasannya itu sudah menikah, namun ia tetap akan mencoba untuk mendekati atasannya itu. Siapa tahu dirinya Hoki bisa menjadi istri kedua dari seorang Dewanggara Harja. Ngapain kamu masih di sini? Sana pergi ke meeting room dulu, pastikan semuanya sudah siap. Perintah Dewa dengan ketus saat melihat Sarah tetapi berdiri di depannya. Baik Pak. Dengan tidak rela Sarah meninggalkan ruangan Dewa, sebenarnya ia berharap bisa berjalan berdampingan dengan Dewa menuju meeting room. Namun, dirinya malah disuruh pergi duluan. Kesal sekali rasanya.